Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yaitu kopi bijak, kopi biji salak. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, perkenalkan nama saya Ida Laila dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya, mari kita langsung ke dalam pembahasan. Awal mula tercetusnya ide bisnis ini karena yang pertama meningkatnya konsumsi kopi di Indonesia. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI mencatat bahwa konsumsi kopi orang Indonesia terus naik 36% sejak tahun 2010 hingga 2014. Menurut data AEKI, pada 2010 konsumsi kopi Indonesia mencapai 800 gram per kapita dengan total kebutuhan kopi mencapai 190 ton. Sedangkan pada 2014, konsumsi kopi Indonesia telah mencapai 1,03 kg per kapita dengan kebutuhan kopi mencapai 260 ribu ton. Yang kedua yaitu meningkatnya penyakit kanker di Indonesia. Pada tahun 2018, angka kasus baru tercatat 248.809 kasus. Maka kasus kanker di Indonesia 2020 menjadi 396.914 kasus. Sedangkan angka kematian akibat kanker pada tahun 2018 sebesar 207.210 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi 234.511 kasus. Pada hal tersebut naik 8,8% kasus kematian dalam kurun waktu 2 tahun. Yang ketiga yaitu penyakit asam urat. Dengan adanya penyakit asam urat yang diperkirakan terjadi pada 840 orang setiap 100.000 orang, prevalensi penyakit asam urat di Indonesia terjadi pada usia di bawah 34 tahun, sebesar 32%, dan di atas 34 tahun sebesar 68%. Yang keempat yaitu limbah biji salak. Pada saat ini beberapa orang memanfaatkan limbah salak sebagai bahan untuk kerajinan, seperti pemanfaatan kulit salak untuk industri keramik. Namun selain itu limbah buah salak dimanfaatkan sebagai minuman yang diklaim memiliki efek kesehatan bagi tubuh, seperti penyakit asam urat. Karena adanya kandungan antioksidan dalam biji salak. Selain itu, minuman bubuk biji salak ini memiliki rasa, aroma, dan warna yang hampir sama dengan bubuk kopi pada umumnya. Maka dari itu, kami membuat suatu inovasi terhadap limbah biji salak, yaitu kopi biji salak. Nah, beberapa hal tersebut merupakan latar belakang termotivasinya kami menciptakan ide bisnis kopi biji salak ini. Karena salak merupakan salah satu komoditas buah asli Indonesia. Hal lain dikarenakan menjamurnya kedai kopi di sekitar kita dan menjadi tren di semua kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Sehingga bisnis kopi biji salak ini tentunya memiliki peluang yang baik, mengingat jika kopi mengandung kafein sedangkan kopi biji salak diklaim non-kafein, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya kandungan yang lebih aman serta rasa yang tidak jauh beda dengan kopi pada umumnya, diharapkan hadirnya kopi biji salak ini dapat menjadi alternatif minuman yang lebih menyehatkan. Kemudian analisis produk. Produk kopi ini diberi nama kopi bijak, kopi biji salak. Pemilihan nama kopi bijak agar nama merek mudah diingat serta diharapkan konsumen pun akan menjadi bijak setelah menikmati kopi ini. Bijak dalam arti mampu memilih sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kesehatan seperti kopi bijak yang kaya akan manfaat. Kopi bijak ini merupakan inovasi kopi non-kafein yang berbahan dasar biji salak pilihan. Produk yang dihasilkan merupakan produk minuman serbuk kemasan yang praktis untuk digunakan. Minuman ini berfungsi sebagai minuman kesehatan yang dapat dinikmati di waktu santai dengan rasa dan aroma yang khas. Karakteristik dari produk kopi bijak ini adalah memiliki rasa dan aroma yang khas, dibuat dari bahan pilihan yang berkualitas, harga yang pas di kantong, serta praktis untuk disajikan. Selanjutnya yaitu keunggulan dari kopi bijak ini adalah kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemanapun. Serbuk kopi dikemas dalam drink bag sehingga mudah untuk diseduh. Dengan adanya drink bag ini, rasa yang dihasilkan akan seperti dengan menggunakan metode seduh kopi Vietnam drip
atau drip filter. Dengan metode ini, rasa dan kepekatan yang dihasilkan akan kuat, serta terjaga aroma khas dari kopi biji salak ini. Kopi bijak ini diharapkan menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena khasiat yang diperolehnya, seperti mengatasi asam urat, memperlancar sistem pencernaan, menambah tenaga, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kinerja otot, mengurangi risiko kanker, mengurangi hipertensi, dan lain sebagainya. Minuman serbuk ini juga sangat cocok di berbagai kalangan muda dan masyarakat luas. Terlebih lagi dengan cita rasa yang khas dan dapat menarik perhatian para konsumen. Selanjutnya yaitu proses produksi. Dalam proses produksi kopi bijak ini memerlukan bahan utama tentunya yaitu biji salak. Untuk prosesnya yang pertama yaitu penyortiran. Dengan memilih atau memisahkan buah salak dengan bijinya. Kemudian sortir biji salak yang tua dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu pemotongan. Dengan memotong biji salak menjadi ukuran yang lebih kecil. Lalu dilakukan pencucian. Cuci biji salak dengan bersih. Setelah dicuci dengan bersih yaitu penjemuran untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam biji salak. Selanjutnya yaitu penyangraian. Biji salak yang telah dijemur kemudian disangrai hingga coklat kehitaman namun jangan sampai gosong. Kemudian ditumbuk hingga halus dan disaring sehingga serbuk halus yang dihasilkan lebih merata. Selanjutnya yaitu ditimbang dengan gramasi 15 gram, kemudian dikemas dalam drip bag dan dilapisi plastik, kemudian dikemas dengan kertas kedap udara. Untuk selanjutnya yaitu analisis pemasaran. Yang pertama, target dan segmentasi pasar. Target untuk produk kopi bijak ini yaitu masyarakat dari berbagai kalangan dan usia dewasa. Kemudian dari semua kalangan ekonomi. Selanjutnya untuk strategi pemasaran yaitu secara online dan offline. Online bisa dari berbagai sosial media. Kedepannya kami akan membuat akun sosial media agar promosi lebih mudah. Kemudian akun marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Untuk offline bisa dilakukan dengan door to door, bazar, dan pameran. Kemudian pesaing dan kompetitor. Kedepannya akan banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Namun kami melakukan inovasi dalam penggunaan bahan baku dan pengemasan yang menarik. Kemudian yaitu untuk keberlanjutan usaha, kami harap kedepannya memiliki supplier bahan baku yang tetap, serta brand produk kami dapat diakui dan tersertifikasi oleh sertifikat halal MUI maupun Dinkes. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Dalam proses produksi kopi bijak ini akan terdiri dari 1 owner dan 3 karyawan, di mana 3 karyawan ini akan membantu dalam proses produksi kopi bijak. Dengan dilakukan adanya training dan pelatihan sebelumnya. Kemudian adanya evaluasi rutin setiap 1 kali produksi biji salak dan reward bagi karyawan yang memiliki kinerja terbaik. Kemudian untuk rincian biaya operasional bisa dilihat di dalam slide. Disimpulkan bahwa biaya tetap sebesar 1.560.000. Kemudian biaya variabel sebesar 1.598.400, sehingga jumlah dari biaya yaitu sebesar Rp3.864.400. Kemudian selanjutnya aspek teknik. Untuk lokasi usaha terdapat di Saung Luhur, Desa Limbangan, Kecamatan Wanerja, Kabupaten Cilacap. Penggunaan teknologi mendukung dalam usaha bisnis kopi bijak ini, yaitu dengan menggunakan smartphone dan sosial media, marketplace, dan lain sebagainya. Untuk harga produk sendiri, kami menentukan sebesar Rp3.000 per bungkus atau per pieces. Dengan adanya perhitungan harga pokok penjualan sebesar Rp2.100. Maka laba yang akan diperoleh untuk penjualan 2.664 bungkus setiap bulan yaitu Rp2.567.600. Kemudian selanjutnya seperti ditampilkan di slide yang sebelah kiri merupakan
rancangan dari kemasan produk kopi bijak kami. Yang di sebelah kanan yaitu merupakan tampilan untuk metode penyeduhan menggunakan drip bag. Sehingga untuk cara menikmatinya sendiri, nanti setelah kopi diseduh melalui drip bagnya diambil dan menghasilkan kopi tanpa ampas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.